Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi dan utusan paling mulia, Nabi dan kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Mari kita mulai dakwah ini dengan mengingatkan tentang ajaran Islam yang mengarahkan kita untuk selalu berpikir, belajar, dan mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dengan artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di era modern ini, kemajuan teknologi semakin menguasai kehidupan kita, termasuk teknologi kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Teknologi ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar, tetapi juga membawa tantangan dan pertanyaan etis yang perlu kita pertimbangkan. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh agama kita. Dakwah ini akan mengupas lebih dalam mengenai bagaimana AI dapat diaplikasikan sesuai dengan ajaran agama kita, mengutip dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan. Kita juga akan membahas etika penggunaan AI, menjaga privasi, menghindari dampak negatif, dan memastikan teknologi ini digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah menekankan kebijaksanaan, pengetahuan, dan penggunaan teknologi dengan bijak dalam surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Penerapan AI atau Artificial Intelligence ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, seperti teknologi lainnya, AI juga memiliki potensi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, kita perlu merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mengambil pedoman dalam menghadapi perkembangan ini. Nabi Muhammad SAW
mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan kemajuan, namun juga menekankan agar teknologi dan penemuan baru tidak melampaui batas-batas etika dan moral. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, Allah menyukai seorang hamba yang apabila dia mengerjakan sesuatu, maka dia melakukannya dengan baik. Hal ini mengingatkan kita untuk menggunakan AI dengan etika yang baik, menjaga privasi, dan memastikan teknologi ini membawa manfaat bagi manusia. Dalam konteks artificial intelligence atau AI, kita juga perlu mengedepankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, dan penghargaan terhadap martabat manusia. AI tidak boleh digunakan untuk menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan yang penting, terutama dalam konteks yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan banyak orang. Dalam menghadapi kemajuan teknologi AI, kita harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keseimbangan antara keberlanjutan, kemajuan, dan kebijakan. Mari kita gunakan teknologi AI dengan bijak, berdasarkan panduan Al-Quran dan Sunnah, agar kita dapat menjadikannya alat yang memberikan manfaat nyata bagi umat manusia dan menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga seperti hal-hal lainnya kepada pembuat AI itu sendiri atau pembuat teknologi-teknologi lainnya, dengan segala yang kita ketahui, dengan segala yang kita berikan untuk dunia, kita pun harus menyadari dan secara sungguh-sungguh melakukan dengan penuh awareness atau kesadaran secara penuh terhadap teknologi ini, khususnya AI. Tapi dalam keberhati-hatian itu, kita juga harus bisa mengimbangi peran untuk dunia, peran untuk akhirat. Supaya apa? Supaya kita bisa bermanfaat, entah itu sekarang untuk orang lain, orang di sekitar kita, ataupun diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Menurut Steve Jobs, teman-teman, stay foolish, stay hungry. Artinya tetap merasa bodoh, tetap merasa lapar. Bukan bermaksud untuk serakah, bukan bermaksud untuk selalu memperpentingkan atau kepentingan diri sendiri, bukan seperti itu. Tapi kita harus menyadari bahwa AI atau teknologi ini kita harus kembangkan sampai teknologi ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan yang lainnya gitu. Dan juga dengan teknologi ini kita bisa membantu atau mendukung sebagai support dalam pelaksanaan agama Allah, teman-teman. Dalam agama Islam, kita bisa ditunjang dengan teknologi ini, diberi keluasan untuk lebih baik lagi sebagai manusia, untuk sebagai insan dalam dunia akhirat apapun itu. Bukannya kita menolak dengan kehadiran yang teknologi yang semakin maju, tapi kita harus menyesuaikan dengan itu sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam, teman-teman. Tapi di balik itu juga, balik lagi, hati-hati itu harus ada, tetapi kemajuan teknologi tidak dapat dihindari karena kenyataannya seperti itu, teman-teman. Yang kita bisa lakukan adalah berjalan atau menyesuaikan diri dengan mempertimbangkan moral dan etika kita sesuai dengan ajaran agama kita menurut Al-Quran dan hadis. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi
dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Karena itu, saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.